Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bu Alwi. Bagaimana kabarnya kalian, anak-anak hebat? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa untuk selalu menjalankan protokol kesehatan 3M-nya. Baik, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Pembahasannya tentang organ gerak hewan vertebrata dan avertebrata. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kalian mampu mengidentifikasi alat gerak hewan vertebrata dan avertebrata. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak, yaitu berpindah dari satu tempat ke tempat lain atau berubah posisi baik sebagian atau seluruh tubuh. Nah, hewan yang ada di sekitar kita ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu vertebrata dan avertebrata atau invertebrata. Tahukah kamu kalau organ gerak manusia dan hewan itu memiliki kesamaan? Organ gerak hewan dan manusia membuat hewan dan manusia bisa berjalan, berlari, memanjat, berenang, hingga melompat. Organ gerak manusia dan hewan itu dibagi menjadi dua, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Nah, yang termasuk alat gerak pasif adalah tulang. Tulang disebut sebagai alat gerak pasif karena tidak bisa bergerak dengan sendirinya. Sedangkan alat gerak aktif adalah otot. Otot disebut sebagai alat gerak aktif karena otot dapat menggerakkan tulang. Selanjutnya pembahasan kita adalah tentang organ gerak hewan vertebrata. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan hewan vertebrata. Hewan vertebrata itu adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Hewan yang tergolong dalam vertebrata itu diantaranya adalah ikan, amfibi, reptilia, burung, dan mamalia. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh dari hewan yang bertulang belakang atau vertebrata. Hewan-hewan tersebut terdiri atas kelas spesies, yaitu kelas ikan, kelas amfibi, kelas reptil atau hewan yang melata, kelas aves atau hewan burung-burungan, dan hewan mamalia. Mamalia ini adalah kelas hewan yang menyusui. Selanjutnya adalah alat gerak pada hewan vertebrata. Nah, kalian perhatikan tabel ini ya. Beberapa nama hewan berikut memiliki alat gerak yang berbeda dan memiliki fungsi yang berbeda pula. Pada kelas spesies di sini contohnya ada ikan. Ikan bergerak menggunakan sirip dan ekor. Sirip dan ekornya itu berfungsi untuk membantu ikan bergerak dan berenang. Kemudian hewan pada kelas mamalia di sini adalah contohnya kambing dan kelinci. Mereka bergerak menggunakan kaki. Kaki mereka itu digunakan untuk berjalan, berlari, dan melompat. Sedangkan untuk kelas amfibi, contohnya di sini adalah katak. Katak bergerak menggunakan kaki. Nah, kaki katak ini memiliki fungsi yang berbeda. Kaki katak bagian depan itu berfungsi untuk menahan tubuh saat mendarat, sedangkan kaki bagian belakang pada katak berfungsi untuk melompat. Kemudian pada kelas aves, contohnya adalah burung. Burung bergerak menggunakan kaki dan sayap. Kaki pada burung berguna untuk berjalan, melompat, dan berenang, sedangkan sayapnya digunakan untuk terbang. Pada kelas berikutnya adalah kelas reptilia. Di sini contohnya adalah kadal, cicak, buaya yang bergerak menggunakan kaki.
Kaki mereka ini digunakan untuk memanjat dan berlari di langit-langit secara terbalik. Sedangkan ular bergerak menggunakan otot perut atau rangka pada tubuhnya. Digunakan untuk merayap, bergerak meliuk ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya adalah organ gerak yang ada pada hewan avertebrata. Kalau tadi hewan vertebrata itu memiliki tulang belakang, sedangkan hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Hewan-hewan yang tergolong dalam avertebrata diantaranya adalah cacing, kupu-kupu, lebah, semut, belalang, dan ubur-ubur. Kalian bisa lihat beberapa contoh lainnya pada gambar yang ada di slide ini. Adapun alat gerak yang terdapat pada hewan avertebrata adalah pada laba-laba bergerak menggunakan kaki, sedangkan capung bergerak menggunakan sayap, dan siput bergerak menggunakan otot perut. Kalau gurita bergerak menggunakan tentakel, belalang bergerak menggunakan kakinya, kemudian bintang laut bergerak menggunakan ampula yang ada di kakinya. Untuk cacing, dia bergerak menggunakan perut. Kalau ubur-ubur, bergerak menggunakan tentakel. Demikian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Setelah ini, jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurumu. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.